Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiria Ramadhani, nomor absen 32 dari kelas 10-2. Di sini, saya akan menerangkan materi Bahasa Indonesia pada semester 2 kelas 10. Bab 1. Negosiator andal. Negosiasi diartikan sebagai proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi dengan pihak lain. Bentuk negosiasi. Negosiasi berdasarkan situasi, ada formal dan informal. Yang kedua, negosiasi berdasarkan untung ruginya. Ada negosiasi kolaborasi, negosiasi dominasi, negosiasi akomodasi, dan negosiasi menghindari konflik. Yang ketiga, ada negosiasi berdasarkan cara penyampaiannya. Ada negosiasi lisan dan negosiasi tulis. Ciri-ciri negosiasi. Yang ke-1, adanya partisipan. Kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, pengajuan dan penawaran. Dan yang terakhir, ada kesepakatan. Faktor penentu negosiasi. Yang pertama, kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain. Yang terakhir, ada alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Struktur teks negosiasi. Yang pertama, orientasi. Kedua, pengajuan. 3. Penawaran. 4. Persetujuan. Dan yang kelima, ada penutup. Ciri kebahasaan teks negosiasi. Yang pertama, pronomina, kata ganti orang, benda, dan tempat. Yang kedua, kalimat langsung, diucapkan langsung oleh negosiator. Yang ketiga, kalimat deklaratif, yaitu diucapkan negosiator kepada lawan bicara untuk memberikan sebuah pernyataan. Yang keempat, kalimat interrogatif, berisi pertanyaan untuk mendapat informasi. Dan yang terakhir, ada pasangan tutur, yaitu tindakan saling memberi pesan dan tanggapan dalam rundingan negosiasi. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi dalam bentuk dialog. Yang pertama, menyusun topik permasalahan. Kedua, menentukan partisipasi yang berbeda kepentingan. Ketiga, mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks negosiasi. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Bab 2. Nilai baik berbalut biografi tokoh. Biografi bercerita tentang riwayat hidup seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biografi berarti riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Sebuah biografi lebih kompleks daripada sekedar daftar tanggal kelahiran atau kematian dan data pekerjaan seseorang. Biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian dalam hidup seseorang. Jenis-jenis biografi. Yang pertama, berdasarkan sisi penulis. Ada autobiografi dan biografi. Autobiografi merupakan riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan biografi berisi kisah hidup tokoh yang ditulis orang lain. Yang kedua, berdasarkan izin penulis. Ada autoris biografi dan autoris biografi. Autoris biografi merupakan biografi yang penulisannya mendapat izin dari tokoh yang akan ditulis cerita hidupnya. Sedangkan anautoris biografi merupakan biografi yang penulisannya tanpa seizin tokoh yang akan ditulis kisah hidupnya. Yang ketiga, biografi berdasarkan isi. Ada biografi perjalanan hidup dan biografi perjalanan karir. Biografi perjalanan hidup berisi perjalanan hidup lengkap seorang tokoh. Biografi perjalanan karir berisi karir tokoh mulai dari awal hingga saat ini. Yang keempat, ada biografi berdasarkan penerbit. Dan yang kelima, ada biografi berdasarkan persoalan yang dibahas. Struktur teks biografi. Yang pertama, ada orientasi. Kedua, peristiwa dan masalah. Dan yang ketiga, ada reorientasi.
Unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama, kata hubung atau konjungsi. Kedua, rujukan kata. Yang ketiga, kata kerja atau verbal. Yang keempat, kata sifat atau adjektiva. Dan yang kelima, ada waktu, peristiwa, dan tempat. Bab 3. Ekspresi diri dalam berpuisi. Menurut KBBI, puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi memiliki ciri yang membedakannya dengan karya sastra lain, yaitu berisikan ungkapan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair yang bersifat imajinatif. Struktur puisi. Yang pertama ada struktur fisik yang berisi gaya bahasa atau majas, imaji, kata konkret, diksi, rima atau irama, dan tipografi. Yang kedua, struktur batin. Ada tema, rasa, suasana atau nada, dan amanat. Langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menuliskan ide pikiran. Yang ketiga, menentukan pilihan kata. Keempat, menyusun larik-larik. Dan yang kelima, memberi judul menarik. Contoh puisi yang berjudul Nusantara Tercinta. Kutulis dalam bait-bait indah puisi tentang Nusantara, bentuk dari ungkapan cinta akan indahnya Indonesia. Alam yang luas terbentang, dari sawah hingga lautan, gunung-gunung berjajar, hutan hijau luas terhampar.